Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, kembali lagi berjumpa dengan saya Ana Andriani di bedah kisi-kisi berita PPK tahun 2022 bagian ke-9. Di bagian ini kita akan membahas trigonometri gitu ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada trigonometri itu kalau berdasar kisi-kisi akan ada 4 soal gitu. Nah, berarti sangat banyak ya, lumayan ya. Jadi untuk bagian ini kita akan bahas trigonometri, sedangkan saya ingatkan Bapak Ibu untuk bagian-bagian 1 sampai 8 silahkan cek di channel ini sudah ada banyak gitu ya. Kemarin bahas apa? Misalkan ini tentang barisan, kemudian ada tentang logika, kemudian geometri gitu ya. Terus ya geometri juga, terus kemudian kemarin juga geometri, tapi geometrinya kan, beda-beda gitu ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan lanjutkan trigonometri. Bapak Ibu, mungkin ada yang japri tanya, "Kok, ini agak terlambat?" Maksudnya, tidak seperti biasanya, biasanya upload-nya jam 3 atau 2:30 gitu, cuman, kenapa kok ini agak lambat, karena saya ya namanya hidup bermasyarakat, saya ada jadwal itu Bapak Ibu, apa, eee bikin takjil di masjid gitu. Jadi, ya itu dulu gitu. Jadi sibuk mempersiapkan takjil di masjid, gitu. Jadi ini kan, sedang terjadwal saya jatah takjil hari ini, sehingga baru bisa konsen bikin ini gitu ya. Oke, maafkan. Lanjut yuk, biar tidak terlalu lama ya Bapak Ibu. Ini di sini nih, trigonometri itu saya termasuk sangat suka dengan trigonometri ya, karena, triki ini sudah saya siapkan, banyak sekali, ada 14 soal, cuman hari ini, saya hanya akan membahas sekitar 7 atau 8 soal, nanti biar tidak terlalu panjang ya Bapak Ibu ya. Nah, eee langsung saja, ini kita lihat kisi-kisinya adalah menggunakan identitas trigonometri untuk menyelesaikan masalah pada bangun datar segitiga, menggunakan konsep inverse trigonometri, menggunakan identitas trigonometri, ini masalahnya pada sudut ya, menggunakan rumus jumlah dan selisih fungsi trigonometri untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini tidak akan seperti, yang kemarin-kemarin ini misalkan, apa, yang ini apa, yang ini apa, yang ini apa, tapi, langsung saya sajikan soal-soal trigonometri. Kenapa? Karena kadang soalnya itu di-mix gitu ya, di-mix, dicampur gitu, sehingga yuk langsung saja kita akan bahas tentang trigonometri gitu. Tetapi ini nanti saya bagi jadi 2 ya, bagian 9 dan bagian 10. Bagian 9-nya itu sekitar 7 atau 8 soal, kemudian selanjutnya ada, lanjutannya juga tentang trigonometri tapi dengan variasi soal lain gitu. Sekali lagi yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu, ini adalah kisi-kisi yang sudah beredar secara luas, umum semua orang bisa mengaksesnya di PPQ dan Kemdikbud, seperti itu, saya juga dapat dari situ. Kemudian ini ada kisi-kisi seperti ini, kita mencoba untuk menerjemahkan ke dalam bentuk soal begitu ya Bapak Ibu. Sehingga mohon Bapak Ibu jangan japri saya dan bertanya, "Bu Ana, ini nanti soal keluar di pretest." Oh, saya nggak tahu Bapak Ibu yang bikin soal bukan saya ya. Jadi ini kapasitasnya adalah kita menafsirkan berdasarkan penafsiran pribadi gitu ya. Dengan soal-soal apa, soal-soal standar UP yang kemarin-kemarin kayak gitu ya. Jadi di sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Jadi mohon tidak japri saya dengan kalimat yang seperti itu, "Bu, saya minta soal pretest PPG tahun 2022 sesuai kisi-kisi." Saya nggak punya, gitu. Saya tidak punya Bapak Ibu ya. Jadi ini soal kisi-kisi sudah beredar, kita tafsirkan, ke dalam bentuk soal sesuai dengan pemahaman saya, kayak gitu ya. Ya monggo nanti seandainya ini bisa jadikan alternatif bahan belajar, itu akan luar biasa sekali gitu, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan untuk soal pertama. Diketahui segitiga ABC dengan AB 8, BC 5, AC 7. Oke, ini kita buat segitiga dulu ya, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu ya, ini adalah berdasarkan penafsiran saya terhadap kisi-kisi, terus kemudian saya terjemahkan dalam bentuk soal gitu. Jadi kalau Bapak Ibu kurang sepakat, atau, "Oh ini kok soalnya begini ya," monggo silahkan, nanti bisa diambil manfaatnya. Kalau kurang baik, kalau suka di-like, kalau nggak suka di-dislike, jangan lupa kolom komentar diisi. Sekedar, "Bu Ana soalnya kurang banyak," Bu Ana terima kasih ya, itu saya sudah sangat senang sekali Bapak Ibu.
Ini saya buat segitiga ABC, ini segitiganya sembarang gitu ya. Tapi saya buat seperti ini karena udah ada di sini segitiga biar gampang bikinnya. AB 8, kemudian BC 5, kemudian AC 7. Tentukan sin A. Oke. Diketahui 3 buah sisi, nyari satu sudut. Oh, oke. Berarti kita langsung kepikiran kemana Bapak Ibu? Pakai aturan kosinus. Kosinus. Tapi Bu Ana, ini yang dicari sin. Kok pakainya kosinus? Ya, karena kalau kita nanti pakai aturan sinus, kita perlu 2 sudut gitu. Tapi ini yang diketahui 1 sudut, berarti pakai aturan kosinus. Nanti kita dapat kosinus, baru cari sinnya gitu ya. Nah, yuk lanjut. Berarti aturan kosinus karena yang dicari adalah sudut A, maka kosinus aturan kosinusnya yang kita pakai adalah yang sisi di depannya. Kita pakai di depannya sudut ini. Berarti BC ya. Saya tuliskan aturan kosinus. BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat dikurangi 2 kali AB kali AC kali cos A. Kayak gitu ya. Nah, di sini BC kuadrat berarti 25. AB kuadrat 64. AC kuadrat 7. Sorry kok 7 kuadrat itu 48 ya. 48. Oke, 48 49. Astagfirullahaladzim. 2 kali AB-nya 8, AC-nya 7, cos A. Oh iya, ini kalau nggak salah saya tadi ngirim soal ini ke grup Telegram gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, grup di Telegram kuisnya sudah tidak saya bahas, saya masukkan di pembahasan bedah kisi-kisi. Berarti di sini berapa ya? Kayaknya ini pindah ke sini jadinya min 88 kayaknya. Min 88 ini min 56 kali 2 112 cos A. Berarti di sini cos A sama dengan bagi 8 semua. Ini pindah ke sini dulu, terus kemudian bagi 8. Berarti 11/14 gitu. 11/14. Ini 11/14 ini adalah 11/14 ini kok kurang gede. 11/14 ini Bapak Ibu adalah cos A. Pertanyaannya adalah sin. Nah, berarti bagaimana? Kita buat segitiga saja di sebelah sini. Kita buat segitiga ya. Nah, buat segitiga. Nah, oke. Jadi kalau diketahui satu trigonometri, cari trigonometri yang lain buat aja segitiga. Di sini cos A ini misalkan A di sini. Nah, cos samping bermiring, sampingnya 11, miringnya. Nah, ini loh, ini kan berarti cos samping bermiring. Sampingnya 11, miringnya 14. Nah, 14 samping bermiring, miringnya 14. Nah, berarti ini kan berapa? Akar dari 196 dikurangi 121 berarti 75 ya. Mana ini? 196 dikurangi ini kuadrat 121. Berarti 75. Akar 75. Akar 75 itu adalah 5 25 kali 3. Ini 5 akar 3. Pertanyaannya adalah sin A. Sin depan per miring. Depannya mana? Depannya adalah 5 akar 3. Per miringnya adalah 14 gitu ya. Ini jawabannya ya. Gitu Bapak Ibu ya. Dicek nanti kalau saya salah nulis, salah hitung di komentar nggak apa-apa. Ini juga saya kirim ke grup Telegram Bapak Ibu ya. Tentukan panjang AC di sini. AC, oke, panjang AC. Oh, diketahui ini ada sudut, kemudian ini ada sisi, ini ada sudut lagi di sini. Nah, maka kita pakai langsung pikiran kita adalah aturan sin gitu, aturan sin. Aturan sin bunyinya gimana sih? Saya tulis di sini ya. A per sin A. Jadi A itu adalah sisi di depan sudut A. Jadi misalkan ini ada sudut A, di depannya itu ini. Nah, ini A. A kecil, di depan B, itu B kecil, di depan T, itu C kecil, gitu ya. Berarti A per sin A sama dengan B per sin B, sama dengan C per sin T. Nah, itu ada di pelajaran kelas 10 trigonometri ya. Kemarin saya habis ngajar ini. Agak lama sih. Ini, terus yang kita pakai, jadi sepasang tidak harus ketiga-tiganya dipakai, 2 aja. Ini, karena yang ditanya adalah AC, yaitu B kecil, berarti saya pakainya gini,
per sin B sama dengan C per sin C gitu. Berarti B per B kecil per sin 135 tuh sama dengan C per sin C gitu. Sin C itu berapa? C-nya berapa? 30 derajat gitu. Berarti B itu pertanyaannya kan banyak AC ya. B itu AC. Saya tulis AC di sini per sin 135 itu kan sama dengan sin 45 ya. Di kuadran 2 nilainya tetap positif, sinnya sama dengan C per sin 30 gitu. Yuk, berarti AC sama dengan AC per ini berapa? Setengah akar 2 sama dengan C per sin 30 itu berapa? Setengah. Nah, kalau sudah begini, kita coret. Ini coret gitu. C-nya berapa sih? C-nya akar 6. Oh, C-nya akar 6. Kita bisa langsung nih, C-nya akar 6. Nah, berarti AC sama dengan akar 2 kali akar 6. Berarti akar 12. Berarti 4 kali 3 ya, 2 akar 3. Berarti di sini AC-nya adalah 2 akar 3 gitu ya Bapak Ibu. Sip, bisa dimengerti? Nah, ini pakai aturan sin. Kalau Bapak Ibu pengen lebih dalam lagi, mungkin coba silahkan browsing tentang aturan sin. Gitu. Lanjut nih, nah ini. Diketahui cos X itu 3/5. X-nya antara 3pi per 2 dan 2pi. 3pi per 2 itu kan 270 ya. Jadi kalau saya ingatkan bagi yang lupa, pi itu adalah 180 derajat. Ini berarti kan 270 ini X, 2pi berarti 360 gitu. Ini berarti di kuadran 3 sebentar kan kuadran gini ya. 180, 270 ini 360. Berarti kan di sini nih. Ya kan? Oh, berarti kuadran 4. Nah, kuadran 4 nih, sorry. Yups, kuadran 4. Nah, ini berarti di kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu yang positif itu hanya cos. Berarti sin dan tan nanti negatif gitu. Nilai dari sin X min pi per 3. Ini kan sama saja dengan sin X dikurangi pi per 3 itu 60 derajat. Gini ya. Nah, sin A min B itu sama dengan sin cos min kosin gitu. Nah, di sini aturan trigonometri, aturan rumus-rumus jumlah. Nah, ini kan rumus jumlah selisih, rumus jumlah dan selisih. Nah, di sini rumus jumlah dan selisih. Nah, itu harus hafal Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak hafal berarti ya harus dicari tahu lagi, dihafalkan gitu ya. Nah, ini X ini berarti 60 derajat, ini X ini 60 derajat. Sin X berapa? Oh, belum tahu. Yang diketahui di sini adalah cos X gitu. Ya sudah, kita cari dulu sinnya. Nah, buat aja segitiga. Jadi kalau salah satu trigono diketahui, yang lain nggak diketahui, cara mencarinya adalah buat segitiga dulu. X-nya misal di sini. Cos ini samping, ini miring. Cos sampingnya 3, miringnya 5. Oh, berarti triple Pythagoras ini 4 gitu kan. Sin X, sin depan per miring. Depan per miring berarti 4/5. Nah, dikali cos 60 itu setengah. Ya enggak? Setengah ya. Setengah. Kemudian, oh hati-hati. Kenapa? Ini X-nya kan di kuadran 4. Kuadran 4 nilai sin-nya adalah negatif. Nah, berarti sin X-nya min 4/5. Dikurangi cos X. Cos X-nya 3/5. Tetap ya cos X-nya 3/5 karena ini di kuadran 4 nilai cosnya positif. Terus sin 60 itu setengah akar 3 gitu. Yups, tinggal di itu sederhanakan. Ini atau bisa ini jadi begini saja. Ini nggak usah dicoret ya, biar jadi per 10 semua. Min 4/10 dikurangi 3/10 akar 3. Gini ya. Nah, seperti ini. Bisa begini atau misalkan 1/10-nya dikeluarkan. Jadi min 1/10-nya dikeluarkan, tinggallah 4 plus 3 akar 3. Gini.
Nah, seperti ini bisa, tergantung pilihan gandanya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Nah, oke. Lanjut nomor 4 nih, nomor 4 dan nomor 5 gitu. Nah, ini cukup mudah gitu, cukup mudah. Lanjut saja berarti ini kalau sama ya sebenarnya prinsipnya kayak yang ini sin amin B ini juga cos A min cos B. Nah, ini juga ada rumusnya. Yuk, kita harus hafal Bapak Ibu. Kalau nggak hafal gimana? Berarti mulai sekarang coba dihafalkan gitu. Cos A min cos B itu adalah min 2 sin gitu. Min 2 sin gitu. Sin apa? Setengah jumlah. Kalau saya hafalkannya gini, setengah selisih gitu. Jumlahnya apa ya? Jumlahnya ini 75 di sini 165. Ini 75, ini 165 gitu. Berarti min 2 kali ini 75 tambah 165 berarti kan 240 bagi 2 berarti 120 ya. Gitu. Terus sin berarti ini negatif ya. Sin negatif 90 bagi 2. Gini ya. Nah, kemudian sin negatif 45 itu kan sama dengan min sin negatif 45. Sin negatif 45 itu sama dengan sin 45, tapi dia negatif. Sin negatifnya apa ya? Bahasanya keluar gitu loh. Berarti min ketemu min jadi plus ya di sini ya. Jadi 2 gitu. 2 sin 120 sin 45. Berapa ini? 2 kali sin 120 itu sama dengan sin 60. Sin 60 ya, sin 60 itu adalah setengah akar 2. Setengah akar 3 ding, setengah akar 3. Sorry. Setengah akar 3. Kemudian kalau sin 45 itu berarti setengah akar 2. Gini ya. Nah, ini berarti coret berarti setengah akar 6. Setengah akar 6 gitu ya. Nah, set. Oke. Lanjut. Oke, ya ini ya. Cos 75 min sin 75. Nah, daripada nyari cos 75 berapa, sin 75 berapa gitu kan, lagi pula dia juga tidak istimewa. Ini ada triknya Bapak Ibu. Saya dulu pernah bahas soal ini pakai cara agak panjang, tapi kemudian salah satu subscriber saya memberikan komentar di kolom komentar, gimana kalau diinikan gitu. Ternyata bisa lebih cepat Bapak Ibu. Nah, ini karena sharing dari Bapak Ibu saya aplikasikan di sini ya gitu. Nah, triknya beliau itu adalah sin-nya ini diubah jadi cos dulu gitu. Bapak Ibu ingat kan ya, jadi kalau misalkan sin 90 min alfa, nah itu kan sin-nya jadi cos ya. Cos alfa gitu. Sama nih, sin 75. Sin 75 itu kan sama dengan sin 90 kurangi berapa ya? 15 ya. Nah, sama dengan apa? Berarti cos 15 gitu. Berarti sin 75, ini kan 75, 90 kurang 15 kan 75. Berarti sin 75 itu sama dengan cos 15 derajat gitu. Berarti di sini saya bisa tulis cos 75 derajat dikurangi cos 15 derajat sama dengan berapa gitu kira-kira ya. Nah, ini berarti sama kayak yang tadi rumusnya gitu. Cos berarti apa? Cos min cos itu min 2 sin ya. Berarti min 2 sin setengah min 2 sin setengah jumlah 90 bagi 2 45. Sin selisihnya adalah selisih 75 dan 15. 60 bagi 2 30. Oke, berarti min 2 kali sin 45 setengah akar 2. Sin 30 itu setengah. Oke, seret gitu. Nah, kemudian berarti jadinya setengah akar 2 ya. Oke, tapi ada negatifnya gitu. Ya, oke. Oke, silahkan kalau saya salah tulis, salah itu ya Bapak Ibu, bisa dikoreksi gitu ya.
Oke, mmm. Nah, ini dulu. Nah, gampang nih yang ini. Oke, ini soal terakhir yang kita bahas ya, Bapak Ibu ya. Nanti bagian selanjutnya yang lain. Ini jika X itu antara 0 dan pi, berarti jadi ya kalau di kuadran gitu ya, dia antara antara 0, ini pi di sini. Berarti bisa kuadran 1, bisa kuadran 2. Nilai X yang memenuhi sin X sama dengan setengah. Nah, sin berapa nilai setengah? Ya sin 30 kalau kuadran 1. Kalau kuadran 2 berarti 180 kurangi 30 ya, berarti 150 gitu. Oke, berarti X-nya berapa? X-nya adalah 30 derajat atau 150 derajat gitu. Oke, Bapak Ibu itu dulu. Nah, yang lainnya soal-soal yang lainnya, nah itu kita bahas di bagian ke-10 gitu ya. Cukup, jangan lupa join grup Telegram saya. Jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-komen, di-like. Kalau nggak suka di-dislike aja gitu. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.